Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang telah dibenarkan oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Jemaat yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Karena ini merupakan nats narasi, marilah kita membacanya secara responsoria dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedih hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintis supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan meninggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian jauh firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya hambanya menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang hamba menyuarakan kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang yang memperdengarkan adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada kenyataan aplikasi, apakah engkau sudah menyuarakan kebenaran itu atau tidak? Kebenaran itu harus benar-benar diikrarkan, karena kebenaran itu menjadi identitas Allah yang sejati. Allah sudah menciptakan kita dengan benar, dan segala sesuatunya telah ditetapkan dengan benar. Maka kita harus mengaplikasikan sikap secara benar. Alai jok-jok dojol madihasobohon, mulunu madisuarahon kebenaran. Jala jok-jok dojol mababir madokon kebenaran alaniaha, takut untuk diasingkan, takut untuk dikucilkan, dan takut dianggap tidak baik dalam sebuah perkumpulan. Benar atau tidak itu terjadi. Gara-gara menyuarakan kebenaran ini, kita harus mengusungkan diri, harus memberikan ketenangan diri untuk mencari nama. Apalagi mau lupa jumpang doh pimpinan nek kontak pasif matuk pimpinan ini salah. Dan itu sering terjadi dalam sebuah ikatan sosial manusia. Bahkan ngata boto na tua-tua tai salah alai mabiar hitadang di pasikolahon, mabiar hitadang dikurung di kamar, mabiar hitadang dilehon uang jajan, kita jadi diam. Dan firman Tuhan saat ini, suarakan kebenaran, benarkan dirimu dan suarakan kebenaran. Dan jangan langsung cacat mental ketika orang harus memperbaiki diri dulu untuk menyuarakan kebenaran. Aihata donai pasahto. Kebenaran itu harus benar-benar disosialisasikan, disampaikan kepada orang-orang yang belum mengerti apa itu kebenaran. Dan khotbah ini benar-benar sangat sulit secara manusia sejati. Siap doho dijabui, holan ala mandok kebenaran bereng masih Yohanes. Holan pasahaton saladoi Herodes. Dibuat to istri ni saudaramu anggi borumi tuk pebeda uma alai salah doi sogoma rohani si Herodias lam diponggol ba ululis Yohanes itor hon dijolo dinatoro. Hanya menyuarakan kebenaran maka ujungnya celaka. Anda siap dengan hal itu? Unakoni Paulus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, dia harus dimatikan secara martir. Unakon Stefanus menyuarakan imannya kepada Allah, dia harus dilempari dengan batu. Jadi mau dipikir-pikir damang doh denang nabohana mahate. Ipasingo Tuhani hapi ruas nai tarimo tu kebenaran. Kuulangi mak. Luar biasa do turpuk ni jamitawan marhitehon kalender gerejawi di sekber UM memberikan sebuah pemahaman tentang kebenaran bagi manusia. Berarti secara pola pikir banyak sekali orang-orang munafik yang tidak mau menyuarakan kebenaran hanya untuk mencari sebuah ketenangan. Ngahuboto jol maanda ngadong payung na ada toktong do bemar payung asa holanau penguasa payungon una ngadong jol asa unang marai kau. So ni majol manwai. Jadi mau lu pikirin uang kuis Tuhan, bohadu ni ngawati majamita honon. Bahkan dalam sebuah organisasi gereja sendiri pun budak si soni. Kita nggak usah ngomong, kita kan masih pendeta-pendeta kecil. Ngapain kita menyuarakan kepada itu? Jadi damang do denang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Karena nats ini bercerita, maka izinkan aku juga bercerita. Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Herodes. Herodes Antipas, bapaknya Herodesnya itu Herodes Agung. Herodes Agung ini memiliki 5 istri. Termasuk maadong sada anak nama reguar si Filipus 1. Akan tetapi Herodes ini itu adalah sebuah nama hierarki. Nama hierarki. Sadok anak kondisi Herodes Agungon, Herodes sesudah ali adong misalnya Herodes Timur, Herodes Daniel, Herodes yang lain dan lain segala macamnya. Jadi nama hierarki. Alai alani keinginan daging ni si Herodeson mengambil istri saudaranya Anggiboruna, dan mereka pun melakukan perkawinan, dan itu dipersalahkan oleh Yohanes. Karena apa? Ada hukum Yahudi
yang tidak boleh mengambil istri sahabat, rekan kerja, teman dekat, bahkan saudara sendiri. Itu tidak bisa. Jadi mulu di kalangan orang Yahudi, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah konsep-konsep aturan tertentu. Laki-laki itu bisa menceraikan istrinya ketika istri itu melakukan example perzinahan. Dan yang kedua, tentang dia pindah agama, bisa dia menyembah-nyembah ilah-ilah palsu, dia berhak untuk menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah istri boleh menceraikan balik ketika suami melakukan hal itu? Di Soma Nagabe timbul pertanyaan di halak Yahudi, karena perempuan itu tidak begitu dispesialkan. Itu sebabnya ketika laki-laki menemukan seorang perempuan yang melakukan hal yang tidak baik di hadapan suaminya, dia berani menceraikan. Itu sebabnya ketika kita mengingat Daud Yusuf enggan menceraikan Maria. Karena apa? Adat istiadat Yahudi ketika si perempuan itu hamil, aidan nak bayi ini. Ines Yusuf, dia harus menceraikan itu. Tapi dia enggan karena apa? Enggannya ada sebuah malaikat yang datang ke mimpinya untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dapat wata dua cerita. Jadi singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan perkawinan. Dan di dalam itulah Yohanes menyuarakan, alaihudo, si Herodes dan Herodias ini adalah orang Edom yang tidak memiliki darah secara mereka orang Yahudi. Serta bidang halak Batak sebetulnya. Alaiko diparhasituna sidama si Herodes do si Herodiason taringo turuhu dia halak Batak. Nama labatan, Herodes ini sudah dibesarkan di dalam sebuah kelompok orang-orang Yahudi. Mau tidak mau, ikon jujumun dobaringin di hutai. So kita mana halak Batak kali tinggal di Samarinda. Artinya nang tubuh-tubuh di son. Berarti mau tidak mau kita harus benar-benar bergelut dengan sebuah pemahaman yang ada di tempat ini. So ini mana nasida. Jalan berhak si Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan itu. Hape lomohien dorohanis Yohanes si Herodeson nomerin si Yohaneson marhitehon pakkatayonna sampai dia sangat merasa bersalah ketika mendengarkan Yesus Kristus itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dia berpikir itu adalah reinkarnasi. Di botohamu do reinkarnasi, lahir kembali. Itu wujud nyata dari Yohanes Pembaptis. Alanga ternyanyi yang imana, alani dosani ibana, mamungkol ulu ni si Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia juga berpikir bahwa dia itu adalah si isuna kadang disotahi Elia dohot. Weh, si Elia dohot isi demuse. Adong disonak kadang do medang dasar do diso di turpuk ni ayat tanah kadang non. Mereka berpikir itu Elia dan nabi-nabi. Masa nabi-nabi? Yang lain mengatakan dia itu Elia. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar Alkitab saat ini. Hanya Elia saja yang dimasukkan di situ? Hah? Berarti seperti nabi-nabi dahulu dan Elia. Jadi udah sampai mana tadi Bapak Ibu yang terkasih? Masuk ke atau mataku. Udah sampai di mana tadi? Nauma, si patah, iba serius yang menceritakan. Di balik kamu deputi. Ali sebino tuh dia tuh siang mau mana nadao. Anggap kamu juga dengan guru agama. Jadi noy kelas kuliah manuain mo. Si patah mau luber kamu si jolo benar-benar. Si Hironau itu si bisa si Herodes, si Herodias. Ada yang disebut. It's human Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saat ini udah menganggap Yohanes Pembaptis itu reinkarnasi dari Yesus. Mereka berpikir Elia itu alanyaha taringo tu haburjuon ni akan nabi najolo. Mereka menganggap Yohanes Pembaptis seperti itu. Jangan dibahas saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis itu adalah orang-orang yang sangat digemari, yang sangat disukai. Alaniaha, dia adalah orang-orang nalayak si tiruon, si ingoton. Namar labatan bisa adong istilah etika di halak Batak.
godangdo si ingoton siako alay sada pedangadong si tiruon. Ninna, alay molo si Johannes, godangdo si ingoto siako, jala godangdo si tiruo siako. Jadi, damang dohoday ng ala ni biar ni Rohana, dia pun berulang tahun. Jala ala ni holong ni Rohana mamering si Herodias, dan si putri ini berulang tahun menjadi memang pesta-pesta. Ay somal do di kalangan alak raja, ikon merayahun hari-hari besar. Baik itu ulang tahun, baik itu pengukuhan raja, baik itu kelahiran seorang anak. Dan singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih, Herodias memiliki dendam. Nagabi suku-sukunna, buasa do dendam si Herodias. Tu si Johannes. Ala nadang ololo morohana ketika dosaku itu ditegur. Aku tidak suka ketika engkau menegur apa yang sudah aku lakukan. Aku tidak suka ketika engkau menegurku, padahal aku hanya melakukan biasa-biasa aja. Aku bukan orang secara garis keturunan orang Yahudi. Jadi ada sebuah dendam. Ispasi ngotoau, HP kau adalah orang yang rendah, kami adalah orang penguasa. Dan kau tidak layak untuk menegur dosa yang kami lakukan. Begitu pemahamannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, manortori maborunaon, ay biasa doi, ketika memiliki seorang putri atau dan segala macam, mereka harus berdansa di sekeliling para tamu. Dan dia pun menghadap raja, pangido ma'ahana, pangido ho, inna si Herodes. Dan dia pun menanyakan kepada ibunya, minta kepala, dan dia sudah bersumpah. Sudah menjanjikan. Boy dosa butulna ditolak, alay may na do ibana, dijolo ni aka perwira na asing, don aka penguasa na asing. Harus mencari gengsi dong. Dan yang kedua, dia sudah bersumpah. Mau tidak mau, walaupun Yohanes dalam penjara, dia pun ditangkap dan kepalanya dipenggal. Jala ditortor-tori, may dijolo dinatorok, dan dia memberikan itu kepada ibunya, yaitu Herodias. Demikian ceritanya. Yang menjadi pertanyaan, memang nang di Boto Hamudo kematian di Yohanes Pembaptis adalah orang yang pernah dipenggal kepalanya? Apakah mulai sedak dadak sahab tu nama mudang mahunwain, apakah engkau sudah mengetahui kematian Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya? Mungkin khotbah ini yang baru engkau ketahui, ternyata Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Begitu ceritanya. Sang penyuara kebenaran, sang berhikmat, sang pelopor keadilan, itu Yohanes Pembaptis. Bahkan itulah yang mendidih membaptis Yesus di sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalah yang harus kita lakukan untuk menyuarakan kebenaran? Apalah yang harus kita berikan komitmen di dalam menyuarakan kebenaran? Kita mengenang siapa itu Yohanes Pembaptis saat ini. Dia berani menyuarakan itu kepada penguasa-penguasa. Apakah engkau mampu seperti itu? Saya rasa ini sangat sulit. Apalagi ketika kita tegur bos kita tegur pimpinan kita, mungkin kita akan dilemparkan, dimutasi ke segala macam, atau kita bahkan untuk cenderung untuk dipecat. Jadi sangat sulit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Untuk tidak menutupi semua kesalahan. Jadi hudok matuhita, roh mutu gereja undamang dok dena, karena kita adalah mau mencari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Jalan nama was doho. Engkau mau ikut persekutuan gereja? Yang mau saya katakan, carilah kebenaran, bukan mencari nama. Parsido waktu di organisasi na asing, carilah kebenaran, bukan mencari nama. Bahkan engkau hidup saat ini untuk merengkuhkan kebenaran, bukan mencari nama. Biarkan tangan ini Bapak Ibu yang terkasih untuk menciptakan sebuah kebenaran. Biarkan kaki ini melangkah untuk ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah.
unang ihuton keinginan daging, maka timbul masuk usukun. Dia mana sering diulah ko lomoni rohamdo, manang lomoni rohani di bata. Dia mana sering diulah ko lomoni rohamdo, manang lomoni rohani di bata. Pasti di bagasa roham lomoni rohakku. Itu na cocok. Jadi itu na sering taulahon. Kita lebih sering menganggap aku lebih pintar untuk menakar sesuatu tanpa kita harus libatkan Tuhan di dalam hal ini. Yohanes Pembaptis manangahapi di ulahon ibana, dia harus benar-benar bisa merenung, menghayat, bahkan berdoa, bahkan neng laut tu jabu ni jolma pe, bahkan neng makatahon hata sesuatu pe, dia terlebih dahulu berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Asa undang salah ibana. Asa unang imana salah di Pakkatayon, dia boleh menciptakan pendengaran yang baik dan berkata-kata yang benar untuk menyejukkan hati orang. Bahkan disudihi taruas di debata, ruas di Hakai Samarinda, libatkan Tuhan di dalam kehidupan engkau. Unang sogohon jolma molo menegurho, jala biasakan hidupmu untuk melapangkan hatimu, untuk menerima segala sesuatu tanpa harus sifat yang sensitif. Ay buah roha, molo ditegur ay nang songono ko inang papede kudu pakayami, ito langsung pujung dorohata, jangan taat ko ibe. Itu benar. Bahkan sering orang mengatakan itu gue kok pakaianmu. Jadi konsep sepertinya harus kita hilangkan secara budaya, adat istiadat. Contoh, molo di Samarinda ada setiap itu hamuda, molo di Samarinda mungkin somal lo pengen son marselana, marminggu, molo lawa hamu tuh tadi kok ditegur hamu. Aidang sumada bainang, molo marcelana waktu gereja. Molo diberi kapal hari Kamis, molo hurde obukna, itor ditegur de, dak sumanda bainang para hari Kamis, nek komar sasak kode do. Ikut dohonona, negami mutu ngaruh mandok di doksoni. Mungkin konsep sebuah kebudayaan, bahkan dasar diri pertama-tama rotu son, ubering mahamu marcelan segala macam, ditegur awak masih baru. Bakat tiki pertanyaan, toho doang baru puan alat Batak, toho dia masa romu, baru masih sip kita tadi baru juno. Mana. Itu sesuatu hal yang perlu untuk dibudayakan karena itu secara benar. Karena kita Kristen, Kristiani, pengikut Kristus pengikut Kristus. Jadi nama doh dan apostol hakku di parpunuanom, kita adalah orang yang berjiwa besar. Hamu ruas, pudokma, di chatting akasitoi do hamu asa mengajak marminggu tohodo. Di chatting ruasi do ham di chatting situe do hamu asaro par minggu. We mau manginang martabu di besok marjamita. Di chatting situe do hamu mar minggu hamu manginang. Di chatting. Mungkin ada yang read, ada mungkin yang tidak membalas, atau tiba-tiba diberi situ LC boleh langsung dimatikan datanya. Jalan hudok mah, setiap pun akan ciro hamul hudok sono. Bahkan aku sendiri ada bikin pabeda-beda surupan di tema kata indah musedo tuh ngamang Tuhan. Imam, orang yang siap dikritik adalah orang-orang yang berjiwa besar. Mungkin tidak kata-kata kritik sepertinya, tapi ketika dihimbau dan diajak, hatimu milik Kristus. Hatimu milik Kristus. Ya. Jaga unang behudok audang Tuhani. Kita milik Kristus, berarti kita kepunyaan Kristus. Berarti hidup kita harus mencerminkan Kristus. Melayani, mendoakan, mensupport, mengampuni, dan menerima kegagalan. Itu yang harus kita rangkul. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah jiwa-jiwa besar yang memberikan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Jadi berani dong menyuarakan kebenaran. Amin. Amin. Alihola nama guru mandok. Dak pal husuk kube.
Anak semua di Solo mau suku pertama sih, ada dua, ada baru berani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, observasilah hidup ini dan perhatikanlah dan lihatlah. Di jo Tuhani mahamu asaromar minggu. Molo pribadi di bagasan hari Minggu boha dan wai ngate rame domar Minggu bahkan natuari semoga Tuhan pagi-pagi tidak hujan. Tiga kami pelayanan di Kuala Kurun muluro udan wajib dan mar Minggu jala tutup gereja. HP ngahu payes gereja tiki pikar dopeau. Mar kursi plastik dope jalan ruko-ruko dope kami. Muluro udan wajib dan mar Minggu tutup. Jala tiki di tempat Tuhan kami di son, aku takut itu akan terjadi seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Moloro penon udah nek kursuson nadoi pasti ada mobilnya, pasti ada doa kemaksin, pasti ada grab. Ketika mereka memang mau takut akan Tuhan, mereka akan datang walaupun kondisi seperti apa. Amin do, amin. Jadi Tuhanmu nahina holongan. Tangi kamu maha tadi di bata. Marhite un par mingguan do partangnya ngamba. Nah, pasokan kita manangihon hata di Tuhani. Unang baik becun Tuhan, tapi kuatlah. Kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika Tuhan belum mengabulkan permintaanmu, tetap terus minta tutuhi terus. Tutuhi. Sampai nanti gara koma di Tuhan neko leonon namanya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Mari minta hikmat. Mari hoko berhikmat, maka Tuhan akan berikan apapun itu. Karena kita sudah berhikmat, kita menjadi berbijak. Jangan minta kesehatan, jangan minta kekuatan, jangan minta kekayaan, tetapi minta hikmat. Karena melalui hikmat, engkau sudah mengetahui hidup itu sudah salah. Engkau sudah mengetahui bahwa tuak mirs dan segala macam itu sudah salah karena kita berhikmat. Jadi jangan minta yang lain-lain, tapi hanya minta hikmat saja kepada Tuhan. Melalui hikmat kita pintar mengelola keuangan. Mungkin aku sendiri, mungkin ada orang yang tidak berhikmat. Alana aku butuh Indonesia sewalangi. Example seperti itu. Berarti dimulai dari diri sendiri. Mungkin kata SGM mengatakan aku bisa. Mungkin kata Detol mengatakan kalau bukan saya merawatnya siapa lagi. Seperti itu dia. Makanya aku mengatakan cintai hidupmu, baca firman tiap hari. Begitu dia Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan selalu berpaut di dalam Tuhan. Cerminkan hidupmu untuk menyuarakan kebenaran. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus berkati kita bernyanyi. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah. Terimalah ya Tuhan kami. Terimalah kami Tuhan seperti apa yang telah kami lakukan. Tuhan kami, anugerahi kami Tuhan sebuah hikmat. Agar kami Tuhan boleh melihat hidup ini dengan sisi cara pandang Allah. Bukan karena kemampuan kami boleh menjalaninya. Tuhan, tutur kata kami, pendengaran kami, mata kami, langkah kami, seluruh hidup kami biarkan itu mengarah kepada sebuah kebenaran. Mulai dari diri kami sendiri Tuhan, untuk tidak mau membohongi diri sendiri, yang tidak mau menyimpan dendam dan lain segala macamnya. Tapi biarkan diri ini untuk selalu menyuarakan kebenaran.
Bapa, lihat dan kuduskanlah seluruh jemaat-Mu. Lihat mereka. Mereka hadir di gereja ini. Mereka melipat tangan, mereka menundukkan kepala. Banyak pergumulan mereka Tuhan. Banyak sakit yang mereka alami, banyak sukacita yang mereka telah terima. Tuhan, perhitungkan mereka Bapa. Lihat air mata, lihat kekhawatiran, lihat ketakutan yang mereka geluti dalam kehidupan ini. Jangan biarkan mereka Tuhan selalu berlalu dalam sebuah peperangan, tapi berikan mereka Tuhan kelegaan dalam nama Yesus. Senteri mereka Tuhan dengan keajaiban, sehingga mereka Tuhan boleh tetap bersabar dan kuat di dalam proses yang mereka alami. Bapa, kami menyurahkan kebenaran, karena semua akan baik-baik saja dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari